Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Kali ini saya ndak review atau rakit RC, tapi mungkin bagian dari suatu keresahan ya. Jadi beberapa kali ada teman yang tanya mengenai kenapa brushless, kenapa brushed, itu opsi yang harus diambil itu kayak gimana sih. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, di sini saya sudah punya dua combo. Ini brushless ya, tapi kondisinya sedang saya bongkar. Kemudian yang ini combo untuk brushed Thor ESC. Kemudian ini yang brushlessnya. Kita mulai dari yang brushed dulu. Kenapa dinamai brushed? Artinya dia bergantung pada carbon brush yang ada di bagian belakang motor, yang tugasnya untuk mengalirkan arus listrik dari ESC ke rotor ya. Nah, bagian dari motor brushed ini ada dua, hampir semua motor listrik sama, ada dua bagian. Yang bagian tengah, bagian shaftnya itu kita sebut dengan rotor. Kemudian yang bagian dindingnya ini kita sebut dengan stator. Nah, kalau di motor brushed, stator itu atau bagian dinding ini terpasang magnet permanen, sedangkan rotor atau bagian tengahnya dia diberi lilitan atau kumparan. Nah, ketika carbon brush ini dapat aliran listrik dari ESC, maka dia jadi elektromagnet dan sifatnya akan dibuat saling tolak menolak dengan magnet yang ada di bagian rotor, sehingga terjadi gerakan atau terjadi perubahan energi dari listrik menjadi energi gerak. Nah, itulah kenapa motor listrik bisa bergerak. Nah, carbon brush ini dia nempel di bagian tengah stator, nempel di bagian tengahnya rotor, sehingga ada gesekan, dan itu juga yang menyebabkan umur dari itu juga yang menyebabkan brush pada motor brushed itu ada lifetime-nya, tidak bisa selamanya. Maksudnya di sini selamanya itu dalam kondisi instalasi yang benar, voltase yang diberikan juga benar, itu dia punya jeda atau dia punya umur ya. Jadi tidak bisa seterusnya, tidak bisa selamanya. Nah, ini motor brushed. Kalau motor brushless kebalikannya. Nah, ini kebetulan saya bongkar. Ini rotornya. Di sini dia punya magnet permanen. Nah, magnet permanennya ada di bagian rotor. Sedangkan spool atau lilitan tembaganya nempelnya ada di bagian stator. Nah, bedanya di sana. Jadi yang dialiri listrik adalah statornya, dan nanti sifatnya akan dibuat tolak menolak dengan rotornya. Efeknya di mana kalau brushless? Kalau brushless sudah tidak ada lagi part yang bergesekan, karena rotor ini dia hanya ditumpu sama bearing di bagian depan dan di bagian belakang, sehingga dengan instalasi dan ESC yang sesuai ukuran motornya atau kebutuhan dari spoolnya atau lilitan tembaga yang di dalamnya, umurnya juga bisa jauh lebih lama daripada motor brushed. Nah, sekarang kalau kebutuhannya untuk crawling, kenapa kok lebih banyak
orang condong lebih suka yang bracket karena torsinya juga sudah pasti. Yang jelas kalau bracket itu dia punya limitasi pada speed, kecepatan, tapi dia punya torsi yang bisa lebih diandalkan. Lebih lagi kalau jumlah turnnya itu makin besar, maka torsinya juga akan lebih besar, sedangkan itu akan berbanding terbalik dengan speednya. T-nya makin besar, torsinya makin besar, atau turnnya makin besar, torsinya besar, speednya kecil, ya. Nah, motor brushed itu punya umur dari brushnya, sedangkan brushless tidak ada brush yang menempel, tidak ada gesekan, sehingga dia punya umur lebih lama. Tapi di sini setupnya kenapa kita lebih mudah setup di sini, karena kalau apa ya istilahnya, kalau di dalam motor listrik ada yang kita sebut dengan T atau turn. Misalnya kalau di brushed itu ada yang 21T, ada yang 35T. Itu adalah jumlah berapa kali kawat tembaga itu dililitkan. Jadi kalau misalnya dia ada 5 slot, berarti di 5 slot tersebut tembaga itu diputar berapa kali, kawatnya dililitkan berapa kali. Itu yang disebut dengan turn. Makin banyak turnnya, berarti kawat yang digunakan makin kecil, torsinya makin besar, karena voltase yang diharapkan, yang dibutuhkan sama si motor juga makin tinggi. Tapi kalau makin sedikit turnnya, maka kawatnya akan yang digunakan itu makin kecil, kawatnya akan makin besar. Jadi ampernya, ya. Jadi kalau turnnya sedikit berarti kawatnya besar, ampere yang lewat nanti yang akan lebih besar, sehingga speednya yang makin besar, yang makin cepat, kecepatannya yang lebih tinggi, tapi torsinya kecil. Tapi kalau kawatnya kecil, torsinya yang akan jadi besar karena jumlah turn atau jumlah kawat yang dililitkan juga makin kecil. Ya, ini perbedaannya. Sedangkan kalau sekarang untuk kebutuhan pada RC crawling, kalau kita main road crawling itu sebetulnya kita kan tidak terlalu butuh di speed, tapi lebih banyak ke torsi. Karena itu kalau untuk motor brushed itu kan opsi turnnya itu bisa sampai 80 turn, mulai dari 10,5, 13 sampai dengan 80 turn. Jadi kalau kita butuh motor untuk crawling yang torsinya besar, itu opsinya bisa sampai dengan yang 80 turn. Sedangkan untuk brushless itu terbatas. Malah mungkin yang saya tahu itu yang paling besar mungkin di motor brushless itu hanya sampai 21 turn, ya. Tapi ada lagi, kalau di brushless itu ada yang kita sebut dengan KV, ya. Nah, itu juga berbanding itu juga linear dengan torsi sama speednya. Jadi kalau makin tinggi KV-nya berarti RPM-nya makin tinggi, tapi torsinya makin kecil. Tapi kalau KV-nya makin rendah, torsinya makin besar, tapi RPM yang bisa dihasilkan juga akan makin kecil. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah tahu, kalau di beberapa RC yang scale-nya lebih besar seperti 1:8 atau mungkin 1:6, itu justru malah KV-nya kecil-kecil karena dia butuh torsi untuk mengangkat beban yang ada di RC-nya itu sendiri. Nah, kalau nanti kebutuhannya di RPM karena dia tidak terbatas, tidak membutuhkan brushed lagi untuk brushless, ya. Jadi ya tinggal kita perbesar aja ampere dari ISC-nya. Nah, kalau untuk brushless, kalau mungkin beberapa teman yang sudah paham pasti tahu lah ya, untuk membedakan antara brushed sama brushless yang paling kelihatan yaitu kabel di motor itu. Kalau untuk brushless ada 3, ya, pole A, B, dan C. Sedangkan kalau untuk di motor brushed, kabel itu hanya cukup 2 saja, tidak perlu sampai 3, karena memang yang diharapkan hanya plus sama min saja. Ini yang dikombinasikan. Nah,
Kemudian ada beberapa istilah lagi kalau kita main di brushless itu ada muncul namanya chogging. Chogging itu apa ya istilahnya, kalau di motor mesin itu kan ada istilahnya seperti berebet ya. Jadi beban yang dibawa sama rasio gigi dengan kevi motor itu boleh dibilang ndak selaras. Kalau rock crawling, biasanya RC crawling itu kan bebannya berat-berat, rata-rata di atas 2 kilo lah atau sekitaran 2 kiloan. Tapi kalau untuk RC on road, RC rally atau mungkin RC drift, bahkan bebannya bisa ndak sampai 1 kilo. Jadi istilah chogging itu bisa lebih kecil, makanya kevi yang dipakai juga rata-rata kevinya yang agak tinggi untuk kejar RPM, karena memang untuk speed. Sedangkan untuk crawling kita butuh yang kevinya rendah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi chogging tadi. Jadi chogging itu si brushless ini dia tidak kuat untuk mengangkat torsi awal pertama kali motor itu berputar. Jadi munculnya chogging itu di situ. Kira-kira kalau untuk saya pribadi lebih suka motor brushless. Nah, opsinya supaya bisa murah, kita ada baiknya pakai motor brushless itu yang sudah ada sensornya. Jadi di sini dia yang baca sensor untuk RPM motor. Ya, ini yang nempel ke rotor. Ya. Dia mendeteksi, bukan menempel sih sebetulnya, tapi lebih membaca berapa RPM supaya tidak terjadi chogging. Biasanya kalau motor yang sensor itu dia sudah pakai intelligent ESC, jadi supaya tidak terjadi chogging tadi atau berebet tadi, itu nanti dia akan menyesuaikan arusnya. Oh kurang, ternyata harus ditambah lagi. Oh sudah besar, sudah pas, sudah relevan, sudah linear dengan output yang diharapkan sama transmitter dan receivernya, ya sudah tidak ditambah lagi ya. Nah, ini opsi untuk pilihan brushed atau brushless. Sekarang tinggal teman-teman mau yang kayak gimana, ya sesuaikan sama budget aja. Yang jelas kalau untuk brushed itu budgeting yang akan kita keluarkan juga akan jauh lebih murah daripada kalau kita menggunakan opsi yang brushless. Jadi ini memang opsi yang paling bagus, karena ya kalau dihitung-hitung untuk satu combo brushed gini aja, misal saya pakai brushed yang motor brushed yang sudah ada brandnya lah, paling tidak motornya itu, kalau ini saya ngomong harga baru ya, kisaran antara 300 sampai 400 ribu. Sedangkan ESC nya yang seperti ini punyanya Hobbywing yang 1080, outputnya kalau kata speknya itu 80 ampere, itu harganya di kisaran 600 sampai dengan 700 ribu. Artinya dengan asumsi uang atau budget 1 juta, kita sudah bisa dapat combo brushed yang sudah ready untuk crawling ya. Sedangkan untuk brushless, nah brushless ini yang siap untuk crawling itu ya paling tidak budgetnya agak tinggi. Contoh yang sudah ready itu punyanya Hobbywing Axle atau Mamba X. Karena apa? Opsinya dia sudah waterproof, sensornya semuanya sudah di setup supaya waterproof. Kalau yang saya setup di sini ini adalah Hobbywing Seran 120 ampere, belum waterproof motornya. Compressor 10,5T juga belum waterproof. Kalau kita beli 2 part ini, ya asumsikanlah motor brushlessnya itu sekitar 700 ribuan, kemudian ESC nya di kisaran 1,3an. Berarti ya untuk combo ini 2 juta. Itu belum waterproof, belum bisa dipakai untuk main crawling hujan-hujanan. Harus ditambahkan lagi waterproofing. Jadi di sini untuk soket sensornya saya waterproof lagi, area-area sensornya di sini juga saya waterproof lagi ya. Saya ini waterproofnya pakai lem untuk ngelem LCD ke LCD nya handphone ya.
Sedangkan di ESC nya juga harus kita waterproof dengan langkah yang sama elektriknya, supaya nanti ketika dipakai crawling, dipakai main di air-air itu tidak terjadi konsleting atau short ya. Sedangkan kalau untuk motor brushed itu ya arus DC itu pada dasarnya dia sudah waterproof, jadi selama tidak ada penghantar yang lain, jadi ketika arus DC ini sudah nyambung, walaupun kita kasih air di sini, dia tidak akan terjadi short ya. Nah, beda lagi kalau ESC-nya. Kalau ESC-nya enggak waterproof, itu yang nanti yang jadi masalah. Tapi kalau untuk quick run 1080 ini dia situasi apa? Dia setup dari pabrik sudah waterproof. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi silahkan dipilih, sesuaikan dengan budget. Kalau main RC itu jangan terlalu dipaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Setiap orang punya setup masing-masing kok. Mau yang enak yang kayak gimana, mau suka setup yang seperti apa, disesuaikan aja. Jadi tidak ada patokan, oh itu harus pakai motor merek ini, harus pakai motor merek itu. Ya memang ada beberapa sih. Kalau kita pakai motor yang merek A, ternyata beberapa kali sering terbakar di beberapa teman. Tapi ya enggak selalu, karena memang ya namanya pabrikan kan enggak semuanya quality controlnya itu pasti jelek, ada juga yang bagus ya kan. Motor yang sudah brushed, yang opsi turnnya juga sudah banyak pilihannya seperti punyanya Austar, itu ya harganya juga enggak terlalu mahal, kisaran 150 ribuan juga sudah dapat. Tinggal nanti kita cari ESC-nya mau yang harga 200 ribuan ada, yang harga 300 ribuan juga ada. Entah waterproofnya betulan atau enggak, tapi yang jelas sudah siap ya kan. Tapi saya sukanya Hobbywing 1080 ini apa? Hobbywing 1080 ini di dalam packagingnya dia itu sudah dibekali sama nih program card ya. Nah ini banyak sekali fungsinya untuk mengatur seberapa sih kebutuhan yang kita harapkan untuk motor ini. Mau brake-nya dibuat full torsi 100% untuk braking, atau mau akselerasi awalnya dibuat langsung 100%, program card ini buat saya sangat berguna. Tapi kalau saya tidak mau pakai ESC yang pakai program card, yang penting colok pasang main banyak ya kan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Oke. Nah nanti di next video saya mau bahas lebih condong atau lebih banyak ke bagian brushless, terutama karena yang sudah saya punya unitnya yaitu Hobbywing Fusion, yang mungkin sudah pernah saya bahas, yang sudah pernah saya buatkan videonya juga, sama si Hobbywing Axe R2 ya. Nanti kita akan bahas di next video. Terima kasih sudah menonton.